Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Sekar Pertiwi. Di sini saya akan membahas tentang bunyi vokal bahasa Indonesia, pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah dan maju mundurnya lidah. Pengertian fonologi. Menurut Abdul Hayer dalam bukunya, secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian fonologi, menurut Abdul Hayer dalam bukunya, fonologi dibedakan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan cabang kajian linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna kata atau tidak. Sementara fonemik meneliti bunyi-bunyi bahasa dengan melihat bunyi itu sebagai satuan yang dapat membedakan makna kata. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam cabang-cabang fonetik. Menurut Abdul Hayer, dalam bukunya, cabang-cabang fonetik terbagi menjadi 3, yaitu pertama, ada fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologis. Yang kedua, ada fonetik akustik. Yang ketiga, ada fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Sementara fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getaran, amplitudonya, dan intensitasnya. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Nah, dari ketiga jenis fonetik ini yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris. Sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Sedangkan fonetik akustik lebih berkenaan dengan bidang fisika dan fonetik auditoris lebih berkenaan dengan bidang kedokteran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bunyi vokal. Menurut Abdul Hayer dalam bukunya, vokal adalah jenis bunyi bahasa yang ketika dihasilkan atau diproduksi setelah arus ujar keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah baik vertikal maupun horizontal dan bentuk mulut. Secara vertikal dibedakan adanya vokal tinggi, vokal tengah, dan vokal rendah. Secara horizontal dibedakan adanya vokal depan, vokal pusat, dan vokal belakang. Kemudian, menurut bentuk mulut dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan atas 3, yaitu vokal tinggi atau atas, vokal madya atau tengah, vokal rendah atau tengah.
Vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, yaitu huruf vokal I dan U. Vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, yaitu huruf vokal E dan O. Sementara vokal rendah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya, yaitu huruf vokal A. Nah, di sebelah kanan ada sebuah gambar dari kedudukan lidah dalam mengucapkan vokal ini dapat terlihat setelah menggunakan pemotretan sinar X. Sehingga dapat diketahui titik tertinggi letak ketinggian lidah yang melengkung. Nah, di sini kita bisa lihat titik tertinggi letak ketinggian lidah yang melengkung terdapat di huruf vokal I. Selanjutnya, kita akan membahas tentang vokal kardinal. Menurut Abdul Khair dalam bukunya, vokal kardinal adalah bunyi vokal yang mempunyai kualitas tertentu yang telah dipilih sedemikian rupa untuk dibentuk dalam suatu rangka gambar bunyi. Rangka gambar bunyi ini dapat dipakai sebagai acuan perbandingan dalam deskripsi vokal seluruh bahasa dunia. Konsep vokal kardinal ini menjelaskan adanya posisi lidah tertinggi, terendah, dan terdepan dalam memproduksi bunyi vokal itu. Bunyi vokal I diucapkan dengan lidah setinggi mungkin tanpa menyebabkan konsonan geseran. Vokal A diucapkan dengan merendahkan lidah depan atau ujung lidah serendah mungkin. Vokal E diucapkan dengan merendahkan pangkal lidah sebawah mungkin. Vokal U diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah setinggi mungkin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Vokal depan yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, seperti huruf vokal I, E, dan A. Vokal tengah yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya huruf vokal E. Vokal belakang yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah, seperti huruf vokal U dan O. Menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, untuk selanjutnya kita sebut TBBI, Bahasa Indonesia mempunyai 6 buah vokal. Agar lebih jelas, keenam vokal tersebut digambarkan dalam tabel di sebelah ini. Nah, dari tabel 2, kita dapat memperhatikan letak lidah ketika kita mengucapkan huruf vokal. Misalnya, vokal I terletak di bagian lidah depan dengan ketinggian lidah tinggi. Sementara huruf vokal A terletak di bagian lidah tengah dengan ketinggian lidah rendah ketika mengucapkannya. Agar lebih mudah mengingat gambar vokal dari para ahli fonetik tadi dapat disederhanakan dengan gambar segitiga seperti di sebelah ini. Selanjutnya, ada video real-time MRI yang memperlihatkan otot-otot apa saja yang bekerja saat kita berbicara.
bibir, lidah, dan laring yang berkoordinasi merubah getaran pita suara menjadi gelombang suara vokal maupun konsonan. Nah, dari video ini kita dapat memperhatikan cara kerja lidah berdasarkan tinggi rendahnya lidah dan maju mundurnya lidah. Video ini saya dapatkan dari Twitter @semestascience. Baik, setelah memaparkan materi tentang bunyi vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah dan maju mundurnya lidah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian sebagai dosen mata kuliah fonologi dan teman-teman yang telah menyimak video ini. Saya meminta maaf bila ada kesalahan dan saya mengharap kritik dan saran yang membangun agar saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.